Hai adik-adik, apa kabar? Gimana? Sehat semua kan? Nah, adik-adik, pada bulan September ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Pada bulan ini kita akan merenungkan bersama Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan lebih mengenal lagi Yesus, Guru yang penuh kuasa. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik melihat video ini, ada baiknya adik-adik membaca kitab suci terlebih dahulu. Nah, adik-adik dapat merenungkan sabda Tuhan dan bermain bersama kakak-kakak pendamping dan adik-adik, teman-teman adik-adik di rumah. Adik-adik, selamat beraktivitas dan selamat berdoa. Anak-anak terkasih, pada pertemuan pertama di bulan Kitab Suci, bulan ini, minggu ini kita akan belajar mengenai Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa. Bagaimana cerita selengkapnya mengenai Yesus, Guru yang penuh kuasa, dan bagaimana sikap iman kita? Mari kita dalami bersama. Dan sebelum kita mulai, ayo kita awali dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Kita siapkan hati agar kita layak untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, hari ini di bulan Kitab Suci, kami ingin mengenal Engkau melalui Injil Markus. Bukalah hati kami, agar kami tetap setia mengikuti pendalaman iman bulan ini, sehingga kami dapat semakin mengenal dan mencintai-Mu sebagai Guru dan Tuhan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dalam pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar mengenai Yesus yang penuh kuasa. Bacaan dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Nah, untuk tahu kisahnya lebih dalam lagi, mari kita dengarkan bersama-sama cerita berikut ini. Yesus mengajar dengan penuh kuasa di dalam rumah ibadat. Seorang yang kerasukan roh jahat ada di dalam rumah ibadat itu. Dia berteriak pada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Sambil menjerit
dengan suara nyaring, roh jahat itu keluar dari orang itu. Semua orang menjadi takjub, sehingga memperbincangkan hal itu. Mereka bertanya-tanya, apakah ini suatu ajaran baru? Karena Yesus berkata-kata dengan kuasa, dan roh jahat pun diperintahnya, dan roh jahat itu taat kepadanya. Tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengar kisah Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan bagaimana kehadiran Tuhan Yesus memberikan daya kekuatan yang luar biasa. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat bila mengajar. Ahli-ahli Taurat kalau mengajar biasanya mengutip ajaran-ajaran lain, dan ahli Taurat akan mengatakan seperti ini. Demikianlah kata Rabi, atau ada firman yang mengatakan. Berbeda dengan Yesus bila mengajar. Kalau Yesus mengajar dengan penuh kuasa, kuasa yang dimiliki Yesus sendiri. Dan Yesus dalam mengajar akan selalu berkata, sesungguhnya Aku berkata kepadamu. Dan ajaran yang disampaikan adalah tentang kebenaran. Kebenaran yang memiliki kuasa mengubah hati dan kehidupan seseorang. Dan dikisahkan juga di dalam rumah ibadat, ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bayangkan, roh jahat atau setan tahu siapa Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Roh jahat itu sungguh ada di dunia ini. Sejak dulu, roh jahat atau setan selalu takut akan kehadiran Yesus. Mereka tahu siapa Yesus itu. Yesus berasal dari Allah Bapa. Tetapi roh jahat tidak mau menerima dan mengimani Tuhan Yesus. Anak-anak terkasih, dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya, sabda Yesus menyapa kita dan mampu melepaskan kita dari segala yang jahat. Karena itu, kita perlu menanggapi dengan percaya pada kuasa Yesus yang kudus dari Allah. Kita belajar pada Yesus sebagai guru dan Tuhan. Bukan sekedar kita takjub atau terpesona, kagum pada Yesus, tetapi lebih pada mengimani kuasa sabdanya. Dengan menyadari kehadiran Allah yang menyelamatkan kita, maka melalui pertobatan kita akan merasakan sungguh Yesus yang begitu besar dan dahsyat dalam
hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita juga diminta untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus, taat kepadanya dan taat kepada sabdanya, serta percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang mampu membebaskan kita dari kejahatan dan dosa. Amin. Ayat hafalan hari ini dari Markus bab 1 ayat 27a. Ayo kita bersama-sama membacanya ya. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Perutusan. Aku membaca kitab suci setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena dalam pertemuan hari ini, kami anak-anak-mu boleh melihat kuasa-Mu yang dahsyat. Bimbinglah kami untuk selalu bersandar kepadamu, karena Engkaulah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, dan Allah yang penuh kasih. Tolonglah kami agar dapat mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan kakak pendamping, dengan saudara adik-adik di rumah, adik-adik ingatlah, kita punya Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Adik-adik, bila adik-adik mengalami kesulitan hidup, datanglah kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Nah, adik-adik, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berkat. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga adik-adik di rumah dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Dah.